sahabat Gadera, salam sehat dan bahagia. Bahasan kali ini adalah tentang kesehatan reproduksi. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Mari kita simak penjelasan berikut. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO yaitu suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Definisi menurut BKKBN, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Definisi menurut Konferensi Internasional tentang Pendudukan dan Pembangunan atau International Conference on Population and Development ICPD tahun 1994 di Kairo, Mesir, kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Tujuan dari kesehatan reproduksi memberikan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif kepada wanita, termasuk kehidupan seksualnya dan hak-hak reproduksi wanita, sehingga dapat meningkatkan kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas hidupnya. Tujuan khusus kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita, khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksi. Yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial wanita dalam konteks kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antar kehamilan. Ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. Keempat, menciptakan dukungan pria dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi ada sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama kesehatan reproduksi yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko yaitu pekerja seks dan keluarga prasejahtera. Sasaran antara kesehatan reproduksi terdiri dari dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat yang terdiri dari kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama. Komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama, komponen kesejahteraan ibu dan anak. Kedua, komponen keluarga berencana. Ketiga, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Keempat, komponen kesehatan reproduksi remaja. Kelima, komponen usia lanjut. Kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan perempuan. Yang pertama adalah masa konsepsi, yaitu masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula, yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Masa bayi dan anak.
Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Masa remaja. Masa remaja, pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi di antaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan atau pubis, buah dada mulai tumbuh, atau tears, pertumbuhan tinggi badan yang cepat atau maximal growth, mendapatkan haid yang pertama kali atau menarche. Masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas, dan menyusui, dan masa antara yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Masa usia lanjut. Masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan, di antaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yaitu faktor demografis ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Sedangkan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, lokasi atau tempat tinggal yang terpencil. Faktor yang kedua adalah faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi adalah kepercayaan banyak anak, banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, hak dan tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen politik. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Sebagai contoh rasa rendah diri atau low self-esteem, tekanan teman sebaya atau peer pressure, tindakan kekerasan di rumah atau lingkungan terdekat, dan dampak adanya keretakan orang tua dan remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi. Faktor biologi. Faktor biologi mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, anemia, radang panggul atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Dari semua faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi di atas, dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang baik dengan harapan semua perempuan mendapatkan hak-hak reproduksinya dan menjadikan kehidupan reproduksi menjadi lebih berkualitas. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia
sejak lahir sampai mati atau life cycle approach, agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas, serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Yang pertama, konsepsi, perlakuan sama antara janin laki-laki dan perempuan, pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, dan BBL yang aman. Yang kedua, bayi dan anak, pemberian ASI eksklusif dan penyapihan yang layak, pemberian makanan dengan gizi seimbang, imunisasi, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Ketiga, remaja, pemberian gizi seimbang, informasi kesehatan reproduksi yang adekuat, pencegahan kekerasan sosial, mencegah ketergantungan nafsa, perkawinan usia yang wajar, pendidikan dan peningkatan keterampilan, peningkatan penghargaan diri, peningkatan penghargaan terhadap godaan dan ancaman. Pada masa reproduksi usia subur, pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi, menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan, pencegahan terhadap PMS atau HIV/AIDS, pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pencegahan penanggulangan masalah aborsi, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim, pencegahan dan manajemen infertilitas. Selanjutnya adalah usia lanjut. Perhatian terhadap menopause atau andropause, perhatian terhadap kemungkinan penyakit utama degeneratif, termasuk rabun, gangguan metabolisme tubuh, gangguan morbilitas atau osteoporosis, deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat. Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara lebih luas meliputi masalah kesehatan reproduksi remaja, yaitu pada saat pertama anak perempuan mengalami haid, menarche yang bisa beresiko timbulnya anemia, perilaku seksual bila kurang pengetahuan dapat terjadi kehamilan di luar nikah, abortus tidak aman, tertular penyakit menular seksual atau PMS, termasuk HIV/AIDS, remaja saat menginjak saat dewasa dan melakukan perkawinan dan ternyata belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memelihara kehamilannya, maka dapat mengakibatkan terjadinya resiko terhadap kehamilan atau persalinan sebelum waktunya, yang akhirnya akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dalam kesehatan reproduksi mengimplikasikan seseorang berhak atas kehidupan seksual yang memuaskan dan aman. Seseorang berhak terbebas dari kemungkinan tertular penyakit infeksi menular seksual yang bisa berpengaruh pada fungsi organ reproduksi dan terbebas dari paksaan. Hubungan seksual yang dilakukan saling memahami dan sesuai etika serta budaya yang berlaku. Baik, demikian bahasan kita kali ini. Salam sehat dan bahagia. See you next.